selamat datang di channel RCA 2020 Riau Casting Adventure ya. Di sini saya akan coba berbagi ya, bagaimana cara belajar cepat dan mengenal peranti casting, dan juga cara settingannya, dan saya akan kasih tahu rahasianya. Jadi untuk bersingkat waktu, pertama kita siapkan dulu perantinya ya. Oke. Berikutnya adalah kita kenali dulu apa-apa saja fungsi yang ada di reel ini. Kita mulai satu persatu. Yang pertama yaitu tumbar. Ini ya, seperti Anda lihat. Seperti kawan-kawan lihat ya. Tumbar ini fungsinya yaitu membuka benang atau membuka spool ya. Nah, kalau kita tekan, benang akan bisa kita tarik ya. Lalu untuk melepas kunci tumbar tersebut, kita putar tuas dari penggulung benang. Nah, seperti itu. Buka, tutup. Oke, berikutnya yaitu spool tension. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan ya. Bagaimana cara men-setting spool tension ini? Nah, nanti saya akan berikan trik dan rahasianya kepada teman-teman. Jadi kunci dari cepat untuk belajar memakai bike casting ini yaitu kita bisa men-setting spool tension ini, dan juga dengan ini magnet brake, dan ini selaras keduanya. Jadi kalau sebenarnya settingannya pas ya, jadi yang namanya backlash atau benang kusut ya, benang kusut di spool ini itu dapat kita kurangi risikonya. Baik, itu satu lagi ada drag ya. Drag ini gunanya untuk kalau seandainya kita mendapat ikan yang lebih besar ya. Nah, ini gunanya untuk membantu supaya joran kita bisa bekerja lebih ringan gitu. Jadi begitu tarikannya ini bisa kita mengunci, menguatkan. Nah, seperti ini, ini longgar, kita tarik ya. Nah, karena ikannya besar, ini akan mengulur. Dan kalau seandainya mau kita kencangkan ya, tinggal putar ke depan. Oke, sudah mengunci lagi ya. Tapi kalau bisa jangan terlalu kencang ya. Kita kasih kelonggaran lah. Nah, ya itu adalah beberapa hal yang sangat penting ya di reel BC ini, spool tension sama magnet brake. Nah, ini kuncinya ini. Oke, selanjutnya bagaimana caranya men-setting atau menselaraskan antara keduanya ini. Nah, ini kuncinya nanti di umpan ya. Oke, kita coba praktekkan. Kita coba pasang umpan ya. Nah, sebelumnya untuk kelengkapan dari yang pertama itu benang, yang kedua itu benang leader ya. Itu benang yang dipakai untuk menyambung ya, menyambung istilahnya sebagai benang awal lah. Dan ini panjangnya tidak lebih dari 50 atau 60 cm ya. Jadi biasanya berbentuk nilon ya. Jadi kalau Anda nanti cari di toko pancing, nanti Anda tinggal minta saja itu benang leader. Nah, jadi benang leader itu berbahan fluorokarbon. Nah, ini saya contohnya gitu kan, kelihatannya. Nah, ini ada fluorokarbonnya.
Dan ini panjangnya tidak lebih dari 50 meter ya, satu gulungan ini. Kita coba lihat isinya. Nah, seperti inilah kira-kira isinya. Dan untuk harganya juga bervariasi ya, tergantung kualitas. Bisa ini saya memakai cuma ya menengah lah, istilahnya tidak terlalu bagus ya, juga tidak terlalu jelek. Nah, saya sudah buktikan. Dan ini mereknya Noro ya, Noro. Dan ini di atasnya ada monolider. Nah, ini ada monolider. Nah, panjangnya 50 meter dan kekuatannya 40 lb ya. 40 lb itu 18,1 kilo, diameternya 0,42 mm. Nah, kemarin sebenarnya saya mau beli yang 50 lb ya, tapi ternyata habis. Ini bisa pikir ini cukup lah, 18 kilo ya, lumayan lah. Oke, ini benang leader ya. Dan biasanya benang leader ini sudah dipakai ya untuk para pemancing casting profesional ya. Dan ini sepertinya wajib gitu. Kenapa? Saya pernah dapat masukan ya, fungsi dari benang leader ini. Jadi sebenarnya bukan saja untuk sebagai untuk mengurangi gesekan ya, umpan yang apabila tersangkut di kayu atau apa. Jadi kalau benang PE itu kalau tersangkut, ketika bergesek ya, terjadi gesekan, itu akan berbulu. Dia akan berbulu. Jadi kalau benang leader ini, karena dia berbahan nilon ya, jadi dia tidak akan berbulu. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita mendapat ikan ya, nah ini dapat lihat. Ini benangnya elastis gitu. Nah, dapat lihat ya, dapat bisa tarik ya, elastis. Jadi apabila kita strike, nah ini akan main, dia akan memberikan elastisitasnya ya. Terus lagi katanya, ketika umpan kita tarik ya di atas air, dapat tersamar di air, jadi benang ini tidak terlihat. Itu informasi yang saya dapat. Oke, itu fungsi leader ya. Dan ukuran benang, nah ukuran benang ini tergantung kebutuhan ya. Kalau seandainya ikannya ya di bawah 10 kilo, paling kita pakai antara PE 1 sampai nomor 2 ya. Karena besarnya diameter PE juga akan mempengaruhi jauhnya lemparan kita. Karena semakin besar benang kita pakai, akan semakin berat lah benang tersebut melayang di udara, dan akan mengurangi jauhnya lemparan kita. Oke ya. Terus ada lagi snap. Nah, ini snap ini ya. Ini snap namanya ya. Jadi snap ini berfungsi untuk menyangkutkan lure kita ya. Nah, ini gunanya boleh kita mengganti-ganti lure ya. Ini bisa cepat. Nah, bisa kita buka ya. Oke, kita pasangkan lure kita. Oh iya, untuk lure ya, untuk para pemula, supaya
lebih bijak ya, dan tidak salah dalam memilih umpan atau lure, saya menyarankan lure yang dipakai ada beberapa jenis saja, seperti soft rock ya. Ini soft rock, ini jenis soft rock. Ini sangat banyak digunakan ya. Ini termasuk jenis lure yang tren ya, dan sering dan banyak digunakan ya. Oke, kita coba pasang dulu ya sebelum kita kenakan umpan yang lain. Ini kita pasang ke snap dulu. Oke, terus yang kedua, umpan yang sering digunakan itu berjenis Jaws Frog. Seperti ini. Seperti ini ya. Ini juga ada berbagai macam ukuran ya, Jaws Frog. Ini seperti inilah Jaws Frog. Ini umpan termasuk jenis lure yang saya rekomendasikan. Kalau mau yang produk Thailand ya seperti ini ya. Ini ada sinker, istilahnya kalau kita beli yang ada isinya atau berbunyi ya, itu sinker. Terus ada lagi jenis soft rock yang berkaki. Seperti ini. Kalau menurut saya, kalau untuk pemula sebaiknya cukup hanya membeli 2 umpan itu saja dulu. Jadi 2 jenis ya. Kalau untuk ukuran mungkin bisa tergantung kebutuhan. Tapi kalau bisa cukup 2 jenis itu saja. Dan itu yang saya rekomendasikan ya. Untuk peralatan tambahan ya, seperti ini adalah lip grip ya. Kalau kita dapatkan ya, ini bisa kita gunakan untuk mengangkat ikan dari air itu dengan menjepitkan ke mulut ikan tersebut. Ini juga saya rekomendasikan. Lalu ini juga saya rekomendasikan ya, karena saya dulu pernah dapat masalah ya. Ikan tersebut menelan lure saya itu sangat dalam. Saya susah untuk membukanya karena saya tidak punya ini. Ini sejenis biliar ya, tang ya. Di fungsinya juga banyak ya, selain untuk membuka umpan yang terdapat lure atau umpan yang terdapat di dalam mulut ikan ya. Ini juga bisa sebagai pemotong benang. Ini banyak fungsinya ini sebenarnya. Oke, ini juga saya rekomendasikan. Kalau bisa kawan-kawan juga harus punya ya. Dan ini murah, ini cukup murah nih. Kalau lip grip tadi harganya cuma 30 ribuan. Ini cuma 25 ribuan, saya beli online ya. Ini tuh sangat banyak dijual di toko-toko online yang ada. Oke, kita mulai cara settingnya ya. Inilah rahasianya ini. Ini triknya. Yang pertama itu kita buka tumbarnya ya. Oke, kita setel spool tension sampai benang terulur. Ini istilahnya mengukur berat umpan. Oke. Ini berarti terlalu longgar ya, maka terjadi backlash. Backlash itu seperti ini ya. Benang kusut ya. Oke, kita coba lagi. Masih backlash. Kita kencangkan ya. Kalau mengencangkan itu ke belakang, jadi sedikit saja kita geser sedikit. Oke. Sebelum ini ya, satu lagi ya triknya ya. Ini kita minimalkan dulu. Ini lupa saya terangkan tadi. Ini magnet brake ini, apabila kita maksimalkan,
Kalau maksimal kan biasanya kalau di macam-macam real ya, ada yang berupa angka 0 sampai 10, 0, setengah, 1, 1,5 dan sampai 10 ya. Dan apabila sampai 10 itu maksimal. Jadi maksimal ini maksudnya pengereman spool ini maksimal gitu. Itulah intinya. Apabila kita geser sampai 10, maka dia akan mengerem maksimal di angka 10 tersebut. Nah, kalau sewaktu kita melakukan penyetelan ini, kita minimalkan, beratnya kita longgarkan kuncinya ya. Nah, itu kuncinya, itu rahasianya tuh. Kita longgarkan. Oke. Tidak pas ya. Jangan lupa ya di setelnya. Ini setelan spool tension ya. Kita putar ke depan atau ke kiri, itu melonggarkan, ke kanan itu mengencangkan. Kita tambah lagi ya. Oke, agak sedikit backlash ya, kita kunci lagi ya, kita kencangkan sedikit saja. Oke, buka tumbar. Oke. Nah, sekarang kita praktekkan cara melempar ya, cara melempar. Nah, ini kan masih ke kondisi loss ya, atau tidak terkunci sama sekali. Nah, ini kalau kita lempar ke dalam kondisi seperti ini akan berpotensi besar backlash. Nah, jadi untuk awal kita geser setengahnya. Oke, kita geser setengahnya ya. Kita setengahnya. Jadi kemungkinan kalau setengah ini kita tidak bisa melempar maksimal. Jadi ini tidak akan jauh gitu. Coba ya, kita coba ya. Oke, kira seperti itu. Bisa kawan-kawan lihat ya, tidak backlash ya. Oke, kita tambah lagi ya. Kita tambah 1. Oke, lemparan tambah jauh, tidak backlash ya. Nah, tidak backlash. Dan satu lagi ya, apabila terjadi backlash atau benang kusut di spool ya, itu kalau bisa jangan ditarik-tarik. Jadi kalau misalnya dia menyangkut, itu jangan ditarik. Jadi perbaikilah, hati-hati ya, kita buka dulu yang kusut itu. Oke, saya contohkan ya. Nah, ini ya. Ini backlash nih. Oke. Nah, kalau kondisinya seperti ini ya, jangan panik. Nah, kita buat tenang, kita tarik pelan-pelan ya. Oke, mana yang kusut ini ya, kita buka. Kita tarik lagi dikit. Kita buka lagi, kita tarik. Nah, sampai kita tarik habis semua. Nah, ini. Seperti ini. Oke. Nah, seperti saya bilang ya, untuk mengurangi backlash ini yang sudah saya sampaikan tadi, kita perlu setel magnet brake ini, berarti kemampuan untuk menahan spool ini dengan ukuran benang dan berat umpan tidak bisa di angka segini. Ini angkanya sebenarnya ada ya, tidak terlihat, jadi kita geser, jadi kita agak rem lah istilahnya. Kita geser ke kiri agak berapa. Oke, kita coba lagi. Oke, tidak backlash ya. Oke. Sekarang saya tunjukkan rahasia melempar long case. Rahasia melempar long case ya.
Ini trik ya. Dan ini jarang diberitahu ya sama para pemancing profesional. Jadi triknya sebenarnya gampang saja. Jadi di sini kita apabila umpan sudah hampir sampai atau yang kita tuju ya, itu kita tahan. Jadi kita waktu kita melempar itu kita tahan. Kita tahan pakai jempol. Nah, seperti ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sewaktu melempar itu untuk mengejar longkes ya, itu posisinya melemparnya itu jangan seperti ini. Nah, kalau bisa jangan seperti ini, tapi kita miringkan. Nah, seperti ini. Jadi kita melempar itu dalam keadaan miring seperti ini. Nah, jadi jempol ini gunanya untuk menahan ya, untuk menahan atau mengerem laju umpan ya, laju lur kita. Jangan sampai nanti terlewat. Atau nanti kalau terlewat kan bisa menyangkut atau masuk ke semak-semak ya. Itu sering terjadi ya. Nah, ini jadi jempol ini harus sensitif. Inilah yang harus kita latih. Nah, inilah yang harus kita latih ya, sensitifnya jempol nih. Untuk mengerem sedikit, mengerem banyak, atau menahan gitu kan. Nah, ini yang harus kita latih. Nah, itu kuncinya ya. Jadi bagi rekan-rekan ya, sebenarnya tidak susah untuk belajar baitcasting ini, asal kita tekun ya. Dan ada sebagian orang tidak bisa karena sering kusut segala macam, itu karena mereka tidak mau belajar ya, dan tidak mau mencari tahu apa trik dari menggunakan piranti bisi ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya share ke kawan-kawan. Mungkin kalau ada salah tolong dimaafkan ya, karena saya juga masih tahap belajar. Dan juga kalau ada saran tolong di komen. Dan saya mengharapkan subscribe kawan-kawan ya, supaya saya bisa lebih berbagi lagi tentang baitcasting ini, dan ini juga untuk kemajuan dari aktivitas memancing yang menggunakan piranti baitcasting. Menurut saya menggunakan baitcasting ini keren gitu. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa memakai piranti bisi ini. Karena tidak segampang yang kalau orang awam mencoba ya, tanpa tahu trik-triknya, kita kasihkan saja. Nah, itu bakalan hancur. Ini bakalan kusut, bisa patah segala macam, relnya rusak. Nah, itu ibaratnya kalau kita tidak mau belajar ya. Jadi kuncinya belajar. Jadi tidak ada kata tidak bisa kalau tidak belajar. Nah, sekian dulu. Saya harapkan subscribe kawan-kawan ya, supaya kita bisa lebih berkembang lagi. Sekian, terima kasih.